wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Faridski. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini, saya ingin menjelaskan materi fisika tentang gelombang elektromagnetik. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis elektromagnetik, kita harus mengetahui pengertian dari gelombang elektromagnetik tersebut. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Oke, kita langsung masuk sejarah singkat gelombang elektromagnetik. Sebelum abad ke-19, manusia hanya bisa mengetahui cahaya yang tak tampak saja. Selain cahaya tampak, tentunya manusia pada zaman tersebut tidak mengetahui cahaya lainnya. Seiring berjalannya waktu, hingga setelah 1800, ada seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel memiliki suatu penemuan yang menyatakan jika ada cahaya atau sinar lain selain cahaya tampak. Penemuan yang dilakukan oleh Herschel inilah yang bisa menjadi awal mula perkembangan materi gelombang elektromagnetik. Tentunya, penemuan yang dilakukan oleh Herschel akan terus dikembangkan oleh para ilmuwan lainnya. Dahulu, Herschel melakukan sebuah percobaan dengan memanfaatkan prisma untuk bisa mendifraksikan berkas sinar matahari. Pada saat itu, ia berhasil menemukan cahaya yang tak tampak oleh indera penglihatan manusia di luar area warna merah, yang bisa menyebabkan termometer menjadi panas atau tinggi. Kemudian, sinar tersebut diberi nama sinar inframerah atau infrared. Gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama, gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio digunakan sebagai gelombang pembawa suara atau audio, biasanya dikenal sebagai radio. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Lanjut, kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 3 Hz atau 3 kali 109 Hz. Manfaat-manfaat gelombang mikro seperti sebagai microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Lanjut, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Jangkauan panjang dari panjang gelombang inframerah berkisar antara 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Perlu diketahui juga jika setiap benda panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Saat ini gelombang inframerah memang udah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, seperti remote TV, transfer data dari ponsel ke ponsel lain, hingga terapi fisik. Adapun manfaat sinar inframerah seperti untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Digunakan pada remote control, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Jika spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak.
Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Untuk panjang gelombang, setiap cahaya tersebut adalah sebagai berikut. Merah memiliki panjang gelombang antara 620 hingga 780 nanometer. Jingga memiliki panjang gelombang antara 590 hingga 620 nanometer. Kuning memiliki panjang gelombang antara 570 hingga 590 nanometer. Hijau memiliki panjang gelombang antara 490 hingga 570 nanometer. Biru memiliki panjang gelombang antara 450 hingga 490 nanometer. Nila memiliki panjang gelombang antara 420 hingga 450 nanometer. Ungu memiliki panjang gelombang antara 380 hingga 420 nanometer. Sekedar informasi, 1 nanometer adalah 1 nanometer 10 kali 9 meter. Adapun dari cahaya tampak seperti sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serta optik, serta di bidang industri sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempeng baja. Selanjutnya, sinar ultraviolet. Biasa disingkat sinar UV, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, beserta lampu Mercury. Sinar ultraviolet juga memiliki panjang gelombang yang begitu pendek jika dibandingkan dengan warna lainnya. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan, sinar ultraviolet atau cahaya ultra ungu juga mampu menembus kulit manusia dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Manfaat dari sinar ultraviolet seperti proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, dan mensterilkan ruangan. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga bisa disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi. Sinar X oleh karenanya energinya sangat besar. Tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Panjang gelombang yang dimiliki oleh sinar X adalah berkisaran antara 0,3 nanometer hingga 3 nanometer. Lalu penemu dari sinar X adalah Wilhelm Röntgen 1823-1923. Ketika ia melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi, sinar X bisa dimanfaatkan seperti untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang jantung dan paru-paru, menganalisis struktur bahan atau kristal, serta memeriksa barang-barang di bandara. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Panjang gelombang pada sinar gamma adalah berkisar antara 0,003 hingga 0,3 nanometer, atau bisa juga ditulis sebagai 0,3 pm hingga 30 pm, di mana 1 pokometer adalah 10 hingga 1,2 meter. Serta pemanfaatannya untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan lama, dan mengurangi populasi hama. Itulah beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik yang masih ada hingga saat ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.